Halo semuanya, kali ini saya akan melakukan konseling individual dengan menggunakan teori REBT eh, yang dikemukakan oleh Albert Ellis. Di dalam teori ini menjelaskan bagaimana cara kita mengubah pemikiran negatif klien atau pemikiran irasional menjadi rasional. Nah, teori ini menjelaskan bahwa pemikiran irasional dapat mempengaruhi perilaku dan emosi negatif pada seseorang. Nah, ini juga merupakan saya harap mungkin saya bisa membantu klien saya ini. Selamat siang Ibu. Iya, Permisi. selamat siang. Indira ya? Iya Ibu. Ya, silakan dulu Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Cukup baik Ibu. Aktivitasnya tadi apa? Em, saya ada les komputer Ibu. Bagaimana dengan perkuliahannya? Aman? Salah. Cukup baik Ibu. Bagaimana dengan sekolah atau perkuliahannya? Ya sedikit menyenangkan, sedikit tidak menyenangkan ya Ibu. Mungkin Indira bisa menceritakan apa yang menjadi masalah Indira saat ini. Jadi begini Bu, sempat beta punya masalah dengan kedua orang tua beta mengenai tentang beta punya pemilihan jurusan untuk masuk ke perguruan tinggi. Itu sempat bermasalah lah Ibu. Nah, masalahnya apa itu bisa ceritakan? Jadi beta pertama-tama beta orang tua tuh broken home Ibu. Jadi beta punya mama mau supaya beta itu ambil kalau mau masuk perguruan tinggi beta harus ambil itu guru. Sedangkan beta punya bapak mau supaya beta itu menjadi seorang perawat. Jadi beta harus ambil keperawatan Ibu. Dan itu beta bingung sih Ibu. Buat beta daunnya di situ. Apa yang Indira rasakan pada saat itu? Sedikit kecewa, sedikit marah Ibu. Karena pilihan kan belum tentu apa yang menurut beta punya orang tua itu baik, menurut beta itu baik tuh Ibu. Jadi beta sempat tidak menyukai hal itu Ibu. Karena orang tua terlalu memaksakan apa yang mereka mau, tapi itu tidak sama sekali tidak suka. Kalau guru mungkin kita lebih menyukai guru daripada keperawatan Ibu. Cuman mengenai perasaannya Ibu, kita malu hatinya tuh ke perasaan bapak gitu. Apakah Indira sudah mencoba menceritakan apa yang dia rasakan kepada orang tua Indira? Nah itu Ibu, mungkin karena tidak suka atas pemaksaan dong ke beta, karena mungkin dong mau apa yang dong mau tuh beta harus terima. Jadi itu yang membuat beta susah komunikasi dengan dong, kayak mau bicara juga kayak pemalas begitu Ibu. Jadi saya suka sama sekali. Jadi gini saja, kalau misalnya Indira tetap pada pendirian Indira bahwa Indira malas untuk berbicara dengan kedua orang tua Indira, maka itu orang tua Indira bakalan berpikir, wah saya rasa anak saya suka nih apa yang menjadi pilihan saya. Karena itu Indira tidak mau mencoba untuk berkomunikasi secara terbuka terkait dengan apa yang Indira rasakan. Karena gini, yang menjalankan masa depan Indira kan Indira sendiri, diri Indira sendiri, bukan kedua orang tua Indira.
Nah, mungkin kedua orang tua Indira bisa menyarankan, nak, eh, ini nih perguruan yang sangat bagus pada Indira, tapi semuanya itu kembali lagi ke diri Indira. Mampukah Indira menjalankan hal itu? Kita berpikir begini ibu, Em, kalau sebentar kita lebih memilih untuk mama, kayak mengikuti mama untuk ambil keguruan, terus perasaan kita bapak tuh gimana? Dan apalagi orang tua yang broken home ibu, mereka sih mau kalah, apalagi masa depan dumpu anak kan ibu. Jadi pasti dong kayak maksudnya, tapi ya kita menjelaskannya di bapak tuh kayak paling susah, mau komunikasi dengan tuh bapak kayak bapak kita sih suka, kita kurang suka keperawatan. Itu apakah itu sudah disampaikan ke bapak? Itu masalahnya ibu, kita belum menyampaikan sama sekali, dan sampai saat ini dong memaksakan, cuma kita kayak diam terus malas tahu kayak cuek. Jadi kita kalau dong bicara kita kayak malas. Jadi itu saya rasa Indira perlu berkomunikasi dengan orang tua Indira agar masa depan Indira itu tidak terhambat dengan perselisihan kedua orang tua. Itu mencobalah berkomunikasi dengan ayah Indira bahwa Indira mungkin tidak suka dengan perawat dan mau dengan pilihan Indira sendiri. Mungkin penghambatnya komunikasi ya mungkin. Gitu. Indira kan tidak suka bercerita ya. Iya, kita enggan cerita dengan kita pernah, mungkin karena manusia ibu kalau su emosi begitu kan malas gitu, apalagi kita orangnya kan cuek, dan kita rasa komunikasi itu penting supaya orang tahu bahwa apa yang kita suka itu ibu mungkin. Nah, saya rasa Indira sudah menemukan jawabannya bahwasannya komunikasi itu penting. Maka dari itu Indira harus berkomunikasi dengan orang tua Indira bahwasannya pilihan itu mungkin bukan yang terbaik. Maksudnya Indira tidak sanggup untuk menjalankan itu. Biarlah Indira memilih apa yang menurut Indira sanggup untuk menjalankannya, dan yang menjalankan Indira, bukan kedua orang tua Indira. Beta berpikir bahwa mesti bicara dengan bapak dan mama sih ibu, karena beta takut kalau beta diam cuek, kalau beta sing kasih tahu kalau beta sing suka, maka nanti dua akan ikut dong mau. Dan beta takutnya kalaupun nanti bapak yang lebih keras, terus beta mengikut bapak, mau ikut bapak punya mau, terus bisa beta masuk di hal yang beta sing suka dan beta sing akan fokus. Dan beta rasa beta harus bicara dengan bapak, karena kalau misalnya bicara dengan tuh bapak mungkin beta sing tahu nanti ke depannya gimana, mungkin akan hancur dan sing akan fokus sama sekali. Kita berpikir seperti itu sih. Dan saya rasa itu pilihan terbaik dari Indira. Berbicara dengan ayah bapak Indira adalah solusi yang terbaik, saling bertukar pikiran terkait dengan apa yang mau Indira jalankan dan bagaimana dengan pilihan bapak. Itu kembali lagi, komunikasi sangat penting dalam hubungan antara anak dan orang tua. Baik ibu, mungkin kita harus lebih dekat dengan bapak dan harus berbicara dengan bapak. Mungkin kita harus mengerti sampai sini. Jadi kita rasa harus ada komunikasi, tidak bisa diam begitu saja. Gitu. Nah, saya rasa dalam masalah kali ini Indira sudah menemukan solusi yang Indira baik,
yang mungkin Indira bisa terapkan agar kedua orang tua Indira mengerti apa yang dipahami oleh Indira, ya kan? Ya, Ibu. Ya mungkin konseling kita cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indira sudah datang menyampaikan masalahnya kepada Cukup saya. senang. Terima kasih atas sarannya Ibu. Saya cukup senang dan cukup menerima saran dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Indira. Baik Ibu, permisi Ibu. Oke. Nah, setelah melakukan proses konseling tadi bersama klien saya, di situ saya menemukan bahwa klien saya itu tidak suka berbicara atau mengutarakan pendapatnya. Dimana karena dia berpikir bahwa dia itu terlahir dari keluarga yang broken home. Jadi dia tuh bingung bagaimana menanggapi pemikiran ayahnya yang mau dia masuk ke perawat, sedangkan ibunya ke guru. Di situ dia bingung untuk memilih karena tidak ada proses komunikasi antara dia dan orang tuanya. Nah, pada akhirnya orang tuanya tidak mengetahui apa yang anaknya inginkan karena itu tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua, terus belum mampu untuk mengambil keputusan sendiri. Artinya pada akhirnya dia bingung entah mau mengikuti ibunya atau ayahnya tanpa memikirkan perasaan sendiri. Apakah dia mampu menjalankan hal itu ataukah tidak? Dan dalam proses konseling tadi dia mengatakan bahwa dia tidak sanggup masuk ke pilihan ayahnya, yaitu perawat, karena menurutnya itu bukan pilihannya, tetapi dia ingin mengikuti pilihan ibunya, tapi masih ada kata tidak enakan dengan ayahnya. Karena itu yang tadi saya sampaikan bahwa kurangnya komunikasi atau keterbukaan antara orang tua dan anak, karena memang anaknya tidak suka untuk berbicara. Nah, dalam proses konseling tadi saya mencoba membantu klien saya untuk berkeyakinan bahwa dia harus berbicara secara terbuka kepada kedua orang tuanya terkait dengan pilihan karirnya ke depan, agar dia tidak salah dalam memilih karirnya, karena yang menjalankan proses kedepannya itu dirinya, bukan kedua orang tuanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.